Kalau kalian klik video ini, pasti kalian adalah salah satu orang yang masih bertanya-tanya, kenapa ya kalau kita tuh selalu kekurangan uang, bahkan kayak ngerasa di hidup kita itu akrab banget gitu sama yang namanya nggak punya duit. Padahal kita udah kerja, gaji juga lumayan, tapi seringkali rekening kita tuh tetap minus gitu. Nah, kalian ada di video yang tepat, karena kali ini kita akan bahas 3 alasan kenapa kebanyakan dari kita tuh akan selalu ngerasa miskin dan susah buat kaya. Tonton videonya sampai habis biar kalian bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Di dunia yang serba cepat ini nggak tahu kenapa ya, masalah finansial itu jadi banyak, terutama bagi mereka yang terjerat pinjol, terjerat utang piutang, pay later, bahkan yang paling parah adalah kecanduan judi. Mengadu nasibnya sama Mbah Zeus, yang sebenarnya itu adalah bentuk kebodohan yang sering kita nggak sadari. Selain itu, ada juga yang emang kejebak di kemiskinan gara-gara keputusan finansial yang nggak bener setiap hari. Terus ada juga beberapa faktor keadaan yang nggak adil karena kesempatan yang nggak setara sama orang kaya. Sebenarnya akan selalu ada cara buat kita belajar cara menambah kekayaan atau cara cari duit lah. Tapi sebelum kita ngelakuin itu, kita perlu ngerti dulu nih, kebiasaan-kebiasaan apa yang bikin kita itu tetap miskin seumur hidup, yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita ke depan biar gak lagi tuh terjebak di kemiskinan yang gak ada ujungnya. Oke, yang pertama, kalian gak menabung atau gak punya tabungan. Berdasarkan data distribusi rekening simpanan LPS bulan Juni 2023 yang dirilis 28 Juli 2023, ternyata 98,7% atau mayoritas rekening perbankan masyarakat Indonesia itu berisi saldo di bawah 100 juta rupiah. Nah, berarti kan kelihatan banget nih kalau kita tuh kurang banget sama yang namanya menabung. Pantesan kita rentan banget sama yang namanya utang yang akhirnya bikin hidup kita tuh ya gini-gini aja alias miskin. Banyak yang mikir kalau nabung tuh harus nunggu gajinya gede, padahal ya sebenarnya nggak harus kayak gitu kan. Nabung itu penting banget tanpa melihat umur, fase kehidupan, atau seberapa kecil penghasilan kita. Yang paling penting itu adalah menanamkan kebiasaan menabung itu, bukan jumlahnya. Jadi sebenarnya kita harus mulai berpikir bahwa menabung itu sebagai prioritas. Seperti halnya bayar tagihan gitu ya, yang sifatnya wajib kita bayar, kita harus posisikan menabung itu juga wajib kita bayar gitu. Wajib kita sisihkan. Punya kebiasaan menabung itu emang susah banget sih. Tapi bayangin kalau kita tahu buat terbiasa sama nabung itu susah, kenapa juga harus nunggu gede gajiannya baru nabung? Kenapa nggak dari sekarang aja membiasakan diri buat menabung kan? Nanti tuh kalau kita udah terlatih, udah konsisten gitu ya, percaya deh, bakal ada perubahan yang signifikan di finansial kita. Jadi tunggu apa lagi? Kebiasaan kedua yang bikin kita tetap ngerasa miskin, kita nggak punya target keuangan. Kebanyakan orang tuh nggak tahu kenapa ya, suka banget menjalani hidup tanpa mikir apapun gitu. Tanpa mikir ke depan harus gimana, mengalir aja. Padahal sebenarnya ada perbedaan besar antara orang yang hidup dengan rencana dan orang yang hidup tanpa rencana. Sebenarnya nggak nyalahin sih sama orang yang berpikir menjalani hidupnya ya ngalir aja. Tapi ada kemungkinan besar bisa bikin hidup kita tuh stuck di kondisi itu. Kita pun juga bisa punya tekad sebesar apapun, tapi kalau nggak ada rencana yang jelas tentang berapa banyak uang yang pengen kita dapat dan berapa jumlah yang pengen kita tabung, atau caranya buat mencapai tujuan keuangan kita tuh gimana, ya kemungkinan besar kita cuma bergantung sama keberuntungan buat lepas dari kemiskinan. Nah, sedangkan buat keluar dari kesusahan ekonomi, kita tuh harus punya rencana yang detail buat masa depan. Bikin tujuan keuangan realistis dan konsisten baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tentuin dengan jelas apa yang pengen kita capai selama seminggu, sebulan, atau bahkan 5 tahun ke depan. Nah, dengan ngelakuin hal ini kita tuh jadi bisa termotivasi buat nyampe ke sana, buat dapetin tujuan keuangan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ketiga,
Kalian selalu boros melebihi penghasilan. Kalau ini udah jelas banget ya. Kalau kita emang harus mengakui sebagai manusia, kita tuh terlalu banyak maunya. Dan itu gak akan pernah bisa habis gitu. Udah normal dan wajar banget. Aku juga pernah ngerasain hal kayak gini. Entah itu borosnya karena faktor eksternal ataupun internal. Kalau eksternal tuh ya gara-gara kita punya lingkungan atau temen yang sukanya ngajak nongkrong atau gaya hidup yang terlalu mahal dan gak setara dari penghasilan kita, yang bikin kita tuh akhirnya ikut-ikutan dan akhirnya boros. Nah, kalau faktor internal ya dari diri kita sendiri. Ya salah satunya karena banyak maunya itu tadi. Hal yang perlu kita lakuin di sini adalah mulai mencatat sih hal-hal apa yang emang lagi diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan. Kayak misal bayar tagihan, belanja, ngasih orang tua, dan lainnya yang itu kayak wajib jadi pengeluaran kita gitu. Nah, setelah itu sisa duitnya bener-bener harus bijak banget sih. Mulai nerapin kewajiban menabung dalam hidup itu bener-bener ngebantu kita buat terhindar dari pemborosan melebihi penghasilan. Karena kalau kita sadar akan pentingnya menabung gitu ya, 70% finansial kita akan lebih baik daripada sebelumnya. Kalau nggak percaya coba terapin deh. Nah, itu tadi adalah 3 kebiasaan yang bikin kita tuh ngerasa selalu kekurangan duit. Akrab banget tuh hidup sama yang namanya nggak punya duit. Setelah nonton ini harapannya ya semoga bisa diterapin lah beneran action. Kalau kalian udah mulai cobain dan ngerasa dampaknya, kabari di kolom komentar ya. Terima kasih, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.